Untuk perkuliahan pada malam ini, mohon izin saya selaku moderator dan Ustadz Andre yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka perkuliahan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sesi selanjutnya ialah pemaparan materi perkuliahan kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Andre, kami persilahkan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i sayyidina Muhammad ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam dihancurkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebaikan ke zaman terang berakatan yang kita rasakan. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhyiddin, aku dosen dan juga teman-teman sekalian dan ustazah dan saya juga hormati. Mungkin bisa di share screen ya. Aminuddin. Kayaknya saya nggak bisa share screen co-hostnya. Ya, Ustadz Andre, mohon maaf. Ini untuk hostnya, sepertinya di Kosma Ustadz. Beliau masih agak terkendala sepertinya mau untuk masuk. Karena kita gunakan ini akun dari kampus, jadi itu yang jadi hostnya kita sama-sama partisipan ini. Oh ya, bagaimana share screen? Mungkin ini aja ya. Bentar, mohon maaf saya menyelah. Mohon maaf ini karena saya dari tadi masuk lewat ini login dengan link kampus masih belum bisa, dan ini masih saya usahakan karena memang di luar jam-jam kita itu dipakai untuk kampus lain biasanya gitu akunnya, tapi kalau linknya ini masih bisa aja kalau linknya, tapi kalau akunnya ini dipakai yang lain, ini masih saya tanyakan ke pihak kampus. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini saya masih coba terus. Oke, terima kasih. Baik, Ustadz Aminuddin, terima kasih informasinya. Mungkin bisa sambil disampaikan aja Ustadz materinya. Kita juga sudah dapat ini kan ada share materi slide-nya dari Ustadz Andre. Mungkin Ustadz Andre bisa menyampaikan materinya. Silahkan. Terima kasih, Ustaz. Judul pembahasan hari ini mengenai karakteristik ilmu tata cara membaca Al-Quran. Berangkat dari definisi ilmu qiraat. Ada empat definisi yang kemudian diterapkan. Ini yang pertama, menurut Al-Zarqani, qiraat adalah mazhab yang dianut oleh seorang imam, qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bentuk lainnya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Jazairi, qiraat adalah ilmu membahas cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan menjelaskan kepada penuturnya. Ketiga, menurut Al-Kasqalani, qiraat adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lugat, hak, i'rab, isbat, pas, dan fasal yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan. Yang keempat, Az-Zarqati, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-huruf atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti tasdid meringankan dan taskil memberatkan dan atau lainnya.
Dari 4 definisi tersebut, saya bisa sedikit mengambil ringkasannya, simpulannya bahwa definisi qiraat bisa juga disebut cara mengucapkan huruf Al-Quran yang berdasarkan periwayatannya. Cara singkatnya seperti itu. Lanjut, sejarah perkembangan ilmu qiraat. Ini ada beberapa rangkaian yang kemudian ilmu qiraat itu bisa sampai kepada para sahabat dan juga tabi'in. Yang pertama dari golongan sahabat itu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dari golongan tabi'in di kota Madinah ada Urwah bin Zubair, ada Mu'adz bin al-Qarari, Abdurrahman bin Hurmuz al-Araj, dan lainnya. Di Mekah ada juga Ubaid bin Umar, Atta bin Abi Rabah, Taus, Mujahidin bin Jabar, Ikramah. Di Basrah juga ada Yahya ibnu Ya'mur al-Udwain, Amir ibn Khaid, Abul Aliyah Ar-Riyal, lain. Dan di Kufah juga ada Al-Qamah ibn Qais, ada Ubaidah ibn Nakah, dan Bir ibnu Hubayb, dan lain-lain. Di kota Syam juga ada Al-Mughirah bin Shihab, Al-Makhzumi, dan lain-lain. Itu tadi sejarah perkembangan ilmu qiraat yang kemudian dari para sahabat sampai kepada tabi'in. Lalu kemudian ini ada macam-macam qiraat dari segi kuantitasnya dan juga ada dari segi kualitasnya. Dari segi kuantitasnya itu yang dimaksud adalah banyaknya orang yang meriwayatkannya. Yang pertama itu ada qiraat sab'ah, lalu yang kedua ada qiraat al-ashkar. Qiraat sab'ah ini sumbernya dari 7 imam qiraat. Kalau qiraat al-ashkar ini bersumber dari 10 imam qiraat. Dari segi kualitasnya, dari segi bagusnya, dari segi diterimanya itu qiraat tersebut ada di sini mutawatir. Artinya qiraat yang periwayatannya itu banyak dan sampai pada Nabi, dan tidak mungkin para sahabat itu berdusta. Baru ada yang kedua qiraat masyhur atau terkenal. Nah, ini derajatnya di bawah sedikit daripada qiraat mutawatir. Lalu kemudian ada qiraat ahad. Nah, di sini qiraat ahad sanadnya sahih, tapi dia tidak memenuhi syarat dari kaidah bahasa Arab dan juga Rasul Utsmani seperti itu. Nah, di sini bisa langsung dilihat di di PPT yang saya kirim. Ada perbedaan yang bisa kita lihat di garis bawahi di situ. Ada penambahan alif pada huruf fa dan juga ba. Jadi kalau dibaca versi mutawatirnya itu ini ada di surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman ayat 76. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqari hisan. Itu versi mutawatirnya. Kalau versi ahadnya muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqari hisan. Jadi ada perbedaan di situ. Ada penambahan kalau qiraat ahadnya. Ada yang berbeda. Lalu kemudian
qiraat syad. Nah, qiraat ini juga sanadnya tidak sahih dan memang tidak digunakan. Dan contohnya bisa dilihat dari surat Al-Fatihah ayat 4, kalau versi mutawatirnya malik yaumiddin, kalau versi khasnya malaka yaumiddin. Nah, itu contoh yang kemudian bisa dilihat di PPT saya yang saya kirim. Dan juga ada yang kelima, ada qiraat maudhu. Qiraat ini qiraat yang dibuat-buat, yang pasti tidak otomatis dalam atau tidak dipakai lah. Yang terakhir ada qiraat mujrad. Qiraat mujrad ini juga tidak dipakai karena di dalam membaca Al-Quran itu ada penafsiran yang kemudian dimasukkan dalam surat tersebut, jadi itu juga tidak dipakai. Lalu itu tadi untuk dari segi kualitas dan juga dari segi kuantitas dari qiraatnya. Lalu kemudian yang di sini ada imam qiraat yang ketujuh. Ada Nafi bin Abi Nuaim qiraat yang ketujuh, ada Abdullah bin Katsir, ada Abdullah bin Amir, ada Abu Amir Al-Basri, ada Asim bin Najud, ada Hamzah ibn Habib, dan ada juga Al-Qisai. Lalu kemudian ada juga qiraat 10 yang kemudian menambahkan dari qiraat itu dan ditambahkan 3 orang qiraat, 3 orang imam qiraat. Ada Abu Ja'far Yazid, yang kedua ada Abdullah bin Katsir, yang ketiga ada Abdullah bin Amir. Nah, itu tadi imam qiraat 7 dan imam qiraat 10. Lalu kemudian yang terakhir, kriteria qiraat yang diterima dan ditolak. Yang pertama, yang pasti sanadnya sahih dan mutawatir, yang sudah kita ketahui. Lalu yang kedua, sesuai dengan rasmul. Lalu yang ketiga, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Itu tadi kira-kira qiraat yang diterima, yang pastinya juga bagian dari tolak ukur ya, untuk melihat apakah cara kita membaca Al-Quran itu sudah sesuai dengan tolak ukur yang sudah tadi saya sampaikan. Mungkin itu saja ya untuk presentasi saya, tidak sedikit panjang. Pasti apa yang kemudian saya sampaikan mengenai karakteristik ilmu tata cara membaca Al-Quran, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin waktunya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Andre atas pemaparan materi pada malam hari ini, yaitu berkenaan dengan materi karakteristik ilmu tata cara membaca Al-Quran ya. Beliau sudah menyampaikan yaitu berkenaan dengan ilmu qiraat. Nah, jadi ilmu qiraat mungkin Ustadz sekalian juga sudah pernah mendengar sepintas atau sudah mendalami tentang keilmuan qiraat ini ya. Jadi ada beberapa macam bacaan, ada qiraat sab'ah ataupun qiraat asyarah atau al-asyar ya, yang 10 macam atau 10 imam yang mencontohkan bacaan qiraat yang seperti beliau sampaikan tadi. Dan beliau juga sudah menyampaikan tentang perkembangan ilmu qiraat dari zaman sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah dan kepada para sahabat yang berada di bawahnya, ada tabi'in, mungkin tabi'ut tabi'in, hingga sampai ke para sahabat yang ada di bawahnya seperti itu. Tapi secara garis besarnya ada 2 macam, ada qiraat sab'ah dan qiraat al-asyar. Mungkin dari penyampaian Ustadz Andre tadi, Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, kita buka saja langsung sesi
diskusinya, tanya jawab, bagaimana kita sama-sama menambah wawasan tentang ilmu qiraat atau tata cara membaca Al-Quran ini ya Ustadz Andre ya. Atau ada ustadz-ustazah yang lebih memahami ilmu qiraat bisa menambahkan materi kita pada malam hari ini. Baik, kita buka sesi pertama, sesi pertanyaan. Kita buka 2 pertanyaan dulu. Kami persilakan kepada Ustadz Ustazah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Ya, kami persilakan. Silakan Ustadz Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz Ahmad Sofyan. Ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu? Ingin bertanya saja, artinya sama-sama untuk mendapatkan pencerahan lah terkait dengan karakteristik ilmu tata cara membaca Al-Quran ini yang sudah disampaikan pemakalah tadi memang sudah gitu jelas. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan karena terkait beberapa hal itu yang mungkin perlu mendapatkan pendalaman dari materi kita pada malam hari ini. Pertama, kita ini hanya paham tentang cara membaca Al-Quran itu sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Tapi sekarang ini kan ada disebut dengan istilah qiraat sab'ah dengan berbagai macam riwayat. Ya. Bahkan di dalam musabaqah tilawatil Quran itu justru diperlombakan qiraat itu, ya, dengan berbagai macam riwayat tadi. Nah, yang ingin kami tanyakan itu apakah atau kenapa dulu itu timbul atau ada semacam pemikiran lahirnya karakteristik cara membaca Al-Quran ini. Apakah ini secara kaidah itu memang masih bisa atau masih dibenarkan atau bagaimana? Apakah ini apakah ada tujuan lain yang ingin diharapkan dari lahirnya semacam kaidah di dalam baca Al-Quran yang disebut dengan qiraat tadi? Mungkin itu yang kami pertama tanyakan, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Ustadz Ahmad Sofyan berkenaan dengan ilmu qiraat ini. Beliau menanyakan tentang apa sih latar belakang sampai ada ilmunya qiraat ini, apa ada tujuan, maksudnya, seperti itu. Mungkin disimpan dulu ya Ustadz Andre. Kita lanjut kepada Ustadz Ustazah yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau ada yang ingin menambahkan biar sama-sama membuka wawasan kayaknya ya. Perlu ini sih penjelasan lebih mendalam mengenai ilmu qiraat ini. Jadi kami persilakan kepada Ustazah yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Saya mau bertanya. Oh, silahkan Ustazah Emilia, kami persilahkan. Saya minim banget dengan ilmu Al-Quran ya. Jadi pertanyaan dasar sekali mungkin ini. Mungkin akan mudah dijawab, tetapi ini benar-benar sesuatu yang membuat saya sangat penasaran. Karena mendangkal sekali saya tentang Al-Quran ya Ustaz. Jadi apa bedanya antara tartil dengan qiraat gitu? Seperti itu. Bedanya tartil dengan qiraat. Mohon maaf nih, ya minta penjelasannya ya. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Ustazah Emilia. Beliau menanyakan tentang perbedaan ilmu tartil, bacaan tartil dan bacaan qiraat. Apa sih bedanya?
Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Ustadz Andre, bagaimana? Sudah? Ya, dijawab dulu Ustaz. Oke, siap. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama dari Ustadz Sofyan dulu ya Ustadz. Tadi sudah sudah ditangkap Ya, pertanyaan siap, beliau? Ustaz. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon maaf juga terlebih dahulu. Saya juga baru belajar Ustaz, jujur. Dan ini mungkin butuh juga bimbingan dari Pak Dr. Muslim apabila saya ada kekeliruan. Dan oleh karenanya mengenai tujuan tadi latar belakang kenapa ilmu qiraat itu ada. Yang pasti yang saya baca kalau dari pengantar ilmu qiraat ini bahwa memang itu dibuat supaya kita itu pelafalannya sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Jadi oleh karena itu kesini semakin berkembang ilmu qiraat itu ada tolak ukurnya. Jadi ada tolak ukurnya dan juga ada dari sisi kualitas yang tadi. Seperti apa sih Nabi pada saat itu menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi saya menyampaikan bahwa definisi qiraat itu sendiri bagaimana kita cara mengucapkan huruf-huruf yang sesuai dengan periwayatannya. Seperti itu definisi. Lalu kemudian latar belakangnya agar sesuai dengan apa yang kemudian dikeluarkan oleh Nabi. Ya, katanya kesini semakin sini qiraat ini diberi tolak ukur supaya kita itu bisa sanatnya sampai gitu ya, sanatnya sampai tidak sembarangan gitu. Mungkin itu ya untuk pertanyaan yang pertama dari apa yang saya jawab. Lalu kemudian pertanyaan dari Ustazah Emil terkait masalah perbedaan tartil dan qiraat. Kalau dari definisi itu saya sendiri melihat bahwa tartil itu sebenarnya qiraat juga dengan cara pembacaan yang memang berbeda ya, karena berkembang. Sekarang banyak ya, bukan cuma tartil kayak tilawati, ada metode umi gitu ya, cara-cara membaca Al-Quran dan metode-metode supaya orang itu mudah belajar mengenai Al-Quran. Makanya itu juga bagian dari qiraat. Kalau pengetahuan saya seperti itu, Ustazah. Ini itu. Baik, Ustadz Andre, terima kasih atas jawabannya. Kita dengarkan dulu bagaimana Ustadz Sofyan tadi yang menanyakan yang pertama tadi, bagaimana tanggapan dari Ustadz Andre tadi atas pertanyaannya Ustadz Sofyan? Apakah ada perlu tanggapan lebih lanjut? Ya, makasih. Tadi disampaikan berarti kan karakteristik artinya tata cara membaca Al-Quran itu kan secara kaidahnya itu tidak biasa yang umum dibaca orang gitu. Nah, ada perubahan penyebutan mungkin lafalnya itu dari biasa umum yang kita ngaji biasa itu tidak seperti itu kan, qiraat itu seperti itu. Berarti kalau merujuk pada yang disampaikan tadi bahwa dulu Nabi pernah menggunakan qiraat itu atau awal-awal ayat Al-Quran itu ketika masa Nabi yang seperti itu qiraat itu maksudnya. Yang kita baca hari ini kan dengan umum yang biasa dibaca orang, Al-Quran itu dengan penyebutan lafalnya itu, berarti itu merupakan hasil apa? Para sahabat atau gimana tuh ya? Kan tadi katakannya sesuai dengan Nabi gitu, qiraat itu kan sesuaikan dengan Nabi. Berarti qiraat itu lebih awal sebelum bacaan Al-Quran yang hari ini kita baca seperti biasanya tuh. Kan qiraat itu adanya tata cara lafal penyebutan tuh yang mungkin berbeda seperti yang dicontohkan tadi kan, mungkin kalau seperti surah Ar-Rahman tadi kan kalau dia ada di atas mungkin di bawah atau dhammah gitu nah dalam lafalnya itu kan qiraat seperti itu biasanya atau dipanjangkan kayak gitu. Itu yang saya pahami tadi apa yang dijelaskan. Makasih. Jadi
masih perlu dipertanyakan kepada pemateri atau sudah cukup ini Ustadz? Ya cukup aja dulu, cukup. Cukup dulu ya. Oke, Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Sofyan atas pertanyaannya tadi. Oke, selanjutnya ke Ustazah Emil. Pertanyaan yang kedua tadi sudah ditanggapi oleh pemateri. Apa ada tanggapan dari Ustazah Emil? Ini berarti dari yang dijelaskan pemakalah, tartil itu termasuk qiraat gitu ya? Gitu termasuk. Ya, Ustaz. Saja. Itu dulu. Oke, cukup ya Ustazah Emil. Terima kasih sudah bertanya. Sudah 2 pertanyaan yang sudah dijawab. Kita masuk sesi selanjutnya. Kita buka lagi 2 pertanyaan yang kita persilakan kepada para ustadz-ustazah mengenai ilmu qiraat ini atau karakteristik. Ya, silakan Ustadz. Ya, saya Zainuddin Ya, silakan Ustadz Zainuddin. ingin bertanya. Mohon maaf sebelumnya karena di sini agak ribut di pinggir jalan. Berkenaan dengan qiraat tadi ya. Ini dengan materi tartib kemarin ketika saya mencari referensi mengenai tartib itu ada juga berkenaan dengan qiraat. Nah, ternyata qiraat itu dari zaman penyusunan Khat Utsmani itu kan pengumpulan Mushaf Utsmani itu sudah ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan di zaman sekarang cara membaca Al-Quran itu sama dari kita kemana aja tuh, ke Arab Saudi ataupun yang saya tahu itu sama. Terus apakah sama dengan tartib pernah dikumpulkannya dan ditentukan salah satu cara baca Al-Quran sehingga seperti penulisan kitab Al-Quran yang sekarang kan sama tuh. Kalau dulu banyak yang berbeda-beda seperti tartib itu susunannya. Nah, di qiraat ini apakah ada masa kapan ditentukannya bahwasanya qiraat yang digunakan untuk kita seperti Mushaf Utsmani, ya kan? Sehingga kita bisa serentak sama gitu, jadi tidak ada perbedaan. Tetapi baru-baru ini kan yang adanya qiraat yang berbeda sehingga, tetapi ketika kita kecil kan diajarinya cuma satu cara baca Al-Quran. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Karena juga saya masih bertanya-tanya mengenai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zainuddin atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah ada tartib atau ketentuan dalam ilmu qiraat atau ilmu membaca Al-Quran yang ditentukan oleh para sahabat begitu ya Ustadz Zainuddin ya? Ya, mungkin disimpan dulu ya Ustadz. Bagaimana Ustadz Zainuddin? Apa benar tadi yang saya sampaikan Ustadz Zainuddin? Benar, di zaman dulu apakah sudah ada ditentukan qiraat yang digunakan oleh kita hingga sekarang? Oke, terima kasih. Kita simpan dulu. Kami persilakan satu penanya lagi. Semakin berkembang sudah ini. Assalamualaikum. Pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Sinta. Siapa ini Mas Andre ya yang mohon maaf sebelumnya, ini kan dari makalah yang sudah disampaikan di sini ada sejarah perkembangan ilmu qiraat. Dari sejarah-sejarah ini kan ada beberapa nih dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in Mekah dan Kufah. Nah, ini sejarah perkembangan ilmu qiraat dimaksud seperti apa ya? Kita kan namanya ini kita cuma tahu namanya doang kan, maksudnya itu kisahnya perkembangan ilmu qiraat ini seperti apa? Apakah misalkan dari jenis ini ke jenis apa gitu. Nah, termasuk yang sampai Kufah ya, itu kan ada 4 sejarah perkembangan ilmu qiraat. Nah, kemudian yang kedua di sini juga ada
bahasa-bahasa awam juga yang saya juga baru dengar terkait kriteria kiroat yang diterima dan ditolak. Nah ini sanadnya sahih dan mutawatir sesuai dengan Rasmul Usmani. Nah ini adakah kira-kira contoh-contohnya teknik membacanya itu seperti apakah, atau Rasmul Usmani itu juga apa? Nah ini kan kami mungkin bisa ditunjukkan lah apa sih maksud detailnya dan contoh-contohnya seperti apa. Mungkin itu aja Ustadz. Kasih. Baik, terima kasih Ustazah Sinta Ningsi atas pertanyaannya. Oke, Ustadz Andre sudah ada 2 pertanyaan. Untuk satu pertanyaan pertama dari Ustadz Zainuddin mengenai tertib atau ketentuan yang digunakan di dalam ilmu qiraat atau cara membaca Al-Quran ini, apakah ada ketentuan khusus seperti yang kita gunakan itu, seperti mushaf yang kita gunakan itu sudah beragam ya, semuanya hurufnya sudah sama, paling ada tanda baca saja yang berbeda, tetapi secara menyeluruh hampir sama. Itu titiknya 3, penentuan titik huruf itu sudah sama semua. Nah, untuk qiraatnya, membacanya, apakah ada ketentuan dari para sahabat? Begitu ya Ustaz Zainuddin ya? Silakan Ustaz Zainuddin. Yang saya tanyakan bukan berkenaan dengan tartib, tetapi pada saya mengumpulkan tugas tartib yang saya presentasikan kala itu, ya. Saya menemukan ada juga pembahasan mengenai qiraat di situ. Nah, apakah di zaman dulu, qiraat ini kan dari zaman dulu. Artinya di zaman dulu itu apakah seperti halnya tartib mushaf Usmani sehingga jelas satu saja yang digunakan hingga sekarang, biar muslim para kita yang belum tahu itu kan taunya satu aja biar lurus. Nah, apakah di qiraat ada juga di zaman sahabat ditentukan satu qiraat yang hingga sekarang yang sering kita dengar di Mekah, di masjid-masjid. Mungkin ini saya yang kurang paham atau bagaimana, tetapi mengenai qiraat apakah seperti itu juga? Baik, terima kasih. Hingga sama-sama. Apa sih burung kan ya Pak? Oke Ustaz Andre mungkin sudah bisa menangkap ya yang ditanyakan oleh Ustaz Zain. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya semakin ini harus memang semakin mengerti lebih dalam ya. Saya juga baru bahasanya ya, baru belajar gitu, untuk ilmu qiraat. Tapi dari buku yang pengantar ini yang saya punya, sebenarnya ilmu qiraat itu di sini ada 2 pendapat, bahwa turunnya ilmu qiraat itu bertepatan dengan permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah. Nah kemudian ada yang pendapat kedua, bahwa turunnya qiraat ini ada ketika hijrahnya Nabi ke Madinah. Artinya yang saya sampaikan bahwa qiraat itu sebenarnya tata cara membaca Al-Quran yang kemudian memang supaya mempermudah orang-orang pada masa itu ya, itu dalam membaca Al-Quran. Tadi pertanyaannya Zainuddin mengenai selain apa tadi Ustaz, saya kurang ngeh lagi sudah. Apakah ada ketentuan di zaman Nabi menentukan satu jenis bacaan saja yang bisa digunakan, jadi tidak ada bermacam-macam? Itu apakah ada ketentuannya, bacaan yang sama yang bisa digunakan? Nah, itu mungkin saya kurang paham ya untuk mengenai apakah ada ketentuan. Yang pasti apa yang kemudian diucapkan oleh Nabi itu kemudian yang menjadi acuan sahabat untuk mengkategorikan ini dalam salah satu qiraat. Saya di situ ada disebut qiraat sab'ah yang kemudian
periwayatannya banyak banyak orang yang kemudian meriwayatkan mengenai qiraat sabah tadi. Terima kasih Ustadz Andre atas anggapannya. Kami serahkan dulu kepada Ustadz Zainuddin. Bagaimana Ustadz Zainuddin atas jawaban dari Ustadz Andre tadi? Apakah bisa klik nih? Cocok nggak pertanyaannya beliau dengan jawaban Ustadz Andre tadi? Ini masuk saja, tetapi mungkin kita bersama butuh pencerahan lagi. Ya, Karena saya juga bertanya-tanya pribadi. Gitu. Gak apa-apa. Istilahnya nanti kan ada juga mungkin dari Ustadz Saifuddin bahkan atau yang terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz Zainuddin atas pertanyaannya. Oke, Ustadz Andre, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ustazah Sinta Ningsih tadi ya, mengenai sejarah perkembangan ilmu qiraat. Nah, sejarah perkembangan qiraat ini, bagaimana perkembangannya ilmu qiraat ini? Apakah, bagaimana prosesnya? Kita pengen dengar nih dari Ustadz Andre, kami persilahkan. Ya, kembali ke tadi, perkembangannya kemudian saya ngambil pendapat yang tadi ya, yang pertama bahwa kemudian ilmu qiraat ini hadir bersamaan dengan turunnya turunnya Al-Quran, seperti turunnya Al-Quran. Lalu kemudian para sahabat juga lalu kemudian mempelajari itu dari apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di sini saya juga belum banyak benar-benar paham ya soal proses ini, tetapi dari perkembangan dari apa yang kemudian disampaikan Rasulullah, kemudian kepada sahabat, lalu kemudian kepada tabi'in, kemudian lalu kepada tabi'in, itu berangsur-angsur diperbaiki gitu ya. Dulu sebelum Rasulullah itu masih tidak dikumpulkan lah, dibukukan lah ilmu qiraat ini. Nah, pada zamannya Utsman bin Affan, ketika pada saat itu wilayah Islam itu sudah lebih luas gitu ya, dan kewenangan dan umat Islam juga banyak. Nah, pada saat itulah ilmu qiraat ini dibukukan. Dan yang saya baca, yang saya ketahui ya Ustaz ya, hingga saat ini mungkin diteruskan oleh para sahabat-sahabat sehingga banyak kemudian kategori-kategori dan kemudian diberikanlah dari segi kualitas, dibedakanlah itu mana yang asli, apakah ini mushaf yang asli atau ini yang palsu. Terus ya, pada zaman dulu kan kalau kita lihat kita harus berhati-hati ya untuk apakah ini memang Al-Quran gitu ya, ataukah ini yang palsu gitu. Jadi juga disinkronkan untuk soal-soal seperti itu. Makanya di sini juga di contohnya juga ada di situ ada kalau yang mutawatir itu contohnya ada di surat Ar-Rahman ayat 67 dan qiraat ahadnya di situ ada dicontohkan bahwa ada tambahan qiraat ahad ini yang kemudian tidak sahih lah bahasanya gitu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian tidak sahih pada masa itu. Sehingga itu ada tambahan alif. Kalau yang mutawatir itu tidak ada tambahan pengucapan. Dari segi pengucapan, bila itu ada tambahan alif, pasti juga akan berbeda seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti itu ya. Tadi ada juga atas yang kemudian berbeda dari segi pengucapannya dan juga dari makhluk tubuhnya juga tidak sama, sehingga itu juga membuat kita mengetahui bahwa ini yang mutawatir, ini yang tidak sahih gitu, ini yang tidak ada sanadnya, riwayatnya lemah gitu. Mungkin itu
itu ya saya masih berusaha untuk menjawab, tapi sejauh yang saya pahami seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara yang lain. Baik, Ustadz Andre, terima kasih atas jawabannya. Kita ini dulu ya, dengarkan tanggapan dari penanya dulu kepada Ustazah Sinta Ningsih. Nah, beliau sudah menjawab 2 pertanyaan langsung dari Ustazah Sinta Ningsih. Tadi saya mau ini kan ya, sebenarnya mau saya pisahkan dulu. 2 pertanyaan untuk Sinta Ningsih ini sebenarnya ada 2 dan ya mungkin beliau langsung jawab dua-duanya sebenarnya tidak ada salahnya. Tapi langsung 2 dengan contohnya yang sudah beliau sampaikan tentang kriteria qiraat yang diterima dan ditolak tadi sudah beliau sampaikan contoh dan sanad sahih dan mutawatir itu seperti apa, dan kesesuaian dengan Rasmul Usmaninya juga sudah disampaikan oleh beliau. Kita dengarkan tanggapan dari Ustazah Sinta Ningsih. Bagaimana Ustazah Sinta Ningsih? Sudah mulai tercerahkan atau sudah Nanti cukup? Ustadz Saifuddin bisa menambahkan biar lebih jelas. Soalnya masih belum ini sih saya. Masih belum mudeng. Sampai saya juga masih ini sih Rasmul memahami. Usmani itu apa juga masih belum ini loh, belum nyambung, masih apa kira-kira artinya. Misalnya yang dasar-dasar dari bahasa-bahasa ini kan bahasa awam ya, maksudnya itu penjelasan spesifik maksud dari kata-kata ini apa gitu. Baik. Mungkin ada saudara-saudara kita atau ustadz-ustazah yang lebih berkompeten nanti lebih ini ya, lebih berwawasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang awam ini Ustazah Sinta Ningsih ya. Kalau dari saya juga sama sih Bunda. Saya taunya qiraat itu ya ini ya, kalau ada MTQ itu ya itu aja sebatas itu, masalah sejarahnya seperti apa, ini dari mana, kan sekarang kan kalau MTQ apalagi banyak teknik gitu loh. Nah ini perkembangannya seperti apa kok sekarang berkembang sampai sekian banyak. Nah itu kayaknya perlu pencerahan itu Ustadz. Baik, Ustazah Sinta Ningsih. Izin Iya, Ustadz silakan. Saifuddin. Iya, Saya harus silakan. baca dulu namanya ini. Ketukar. Saif Kalau aja ketukar Ustaz. ntar ketukar nggak dikasih waktu untuk ngomong. Oke, kami persilakan Ustadz Muhammad Tasbih yang memang sudah kami tunggu-tunggu beliau ini untuk berbicara kayaknya ya. Silakan Ustadz Muammar untuk jelas ini kita diskusi. Terima kasih Ustadz Saifuddin. Saya lebih senang dengan Saif karena pedang. Iya. Saifuddin ya, sebenarnya bukan ahli atau bagaimana, cuma senang dengan ilmu ini. Dan orang tua itu dari kecil, saya itu sebelum lahir mungkin rumah itu tidak pernah sepi dengan anak-anak pulang pergi ngaji, semacam TPA kampungan gitu. Jadi senang. Karena kesenangan ini ya mungkin banyak mempelajari, cuma bukan sampai ahli. Karena sampai sekarang pernah sedikit buka buku-buku qiraat sab'ah yang diajarkan di PT IKI secara khusus. Wah, jelimet sekali ilmunya gitu. Jadi kalau pertanyaannya Ibu Sinta tadi tentang Rasm Usmani tadi, mungkin yang dimaksud dengan Rasm Usmani itu kalau singkatnya begini, gampangnya. Kalau Ibu Sinta buka Quran sekarang yang ada di rumah Ibu, itulah yang disebut dengan Al-Quran versi tulisan yang ditulis pada zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu bentuk tulisannya. Sampai sekarang ya begitu. Terus kenapa ada terjadi perbedaan bacaan? Terus tadi Bu Sinta juga berbicara yang saya pahami tentang qiraat ya MTQ itu. Ya betul Bu. Qiraat itu ya MTQ itu. Contohnya Bu ya. Maliki yaumiddin, dibaca Maliki yaumiddin. Contoh lagi yang sering sekali diputar di masjid itu wadduha wal laili idza saja. Ada yang membaca wadduha wal laili idza saja.
Terus ada lagi siratal ladzina, ada yang membaca zirata, bukan pakai shad. Ziratal ladzina an'amta alaihimu, dipanjangkan begitu, bukan alaihim. Nah, itu dibuat seperti itu. Itulah yang disebut dengan ilmu qiraat. Terus berapa macam? Itu tadi ditanya juga masalah perkembangannya seperti apa. Terus Ustadz Sofyan juga bertanya, ini asal muasalnya dari mana gitu loh. Sebenarnya asal muasalnya kalau dibuka di halaman 1 dari buku ini, itu memang ada hadisnya Nabi yang mengatakan bahwa qala aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Jadi Jibril alaihissalam membacakan, intinya hadis ini, Jibril alaihissalam membacakan ayat Al-Quran kepada Nabi itu dengan macam-macam model hurufnya. Jadi ada yang membaca sirato, ada yang membacanya zirato. Ada juga di kalimat wa yuqimunas sholata dibacanya, ada juga yang membaca wa yuqimunas sholata gitu. Kenapa sholata bukan sholata? Itulah dialek orang Arab. Untuk memenuhi kebutuhan semua dialeknya orang Arab, maka diturunkanlah Al-Quran itu. Dalam hadis ini dikatakan hattantaha ila sab'ati ahrufin, sehingga Al-Quran itu diturunkan dengan 7 macam huruf, artinya 7 macam qiraat. Mungkin sampai di sini dipahami ya. Jadi Mantap, Ustaz. Nabi menerima. Jadi Nabi itu menerima dari Jibril alaihissalam memang sudah seperti itu untuk menyesuaikan kondisi orang Arab pada saat itu, karena Al-Quran ini berbahasa Arab. Kita lihat contoh sedikit di Indonesia. Kata-kata kita kalau dibawa di bahasa Indonesia asli maka bunyinya kita. Dibawa ke Betawi berubah menjadi kite. Dibawa ke Palembang menjadi kito. Mungkin paham ya? Tapi maknanya satu. Kita, kite, kata orang Betawi, katanya orang Palembang, kito. Diberubah jadi O-A-A-nya tadi. Jadi wadduha dibaca wadduhe, itu ada kaidah tersendiri. Nah, itu memang sudah ada. Bahkan bukan hanya kita yang bertanya-tanya. Hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab pun yang pernah diimami oleh Hisham bin Hakim, itu yang membaca surah Al-Furqan di kehidupan Rasulullah. Beliau mengimami Umar bin Khattab pada saat itu. Hisham bin Hakim ini membaca dengan bacaan yang berbeda dengan bacaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan orangnya tegas dan ya seperti itulah yang kita kenal wibawanya di dalam sejarah. Tegas, kemudian di dalam sholat itu hampir-hampir saja dia mau melabrak lah. Kamu main-main ya seperti itu, tapi dia bersabar sehingga selesai daripada sholat itu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, kenapa kamu perbuat seperti ini? Dari mana? Kamu main-main lah. Dan seperti itu katanya, ini saya dapatkan dari Rasulullah. Katanya Umar bin Khattab, bohong, kamu bohong seperti ini. Kemudian ditariklah bajunya si itu, ditariklah orang itu, siapa? Sahabat Rasul Hisham bin Hakim ini ke hadapan Rasul dan ditanyakan, benarkah engkau mengajarkan hal ini kepadanya? Maka Rasul bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana kamu membacanya? Seperti ini. Kemudian ditanya si Hisham Ibnu Hakim ini juga membaca seperti dengan bacaan yang berbeda, makanya beginilah Al-Quran diturunkan kepadaku dengan 7 macam huruf. Nah, di zaman Rasulullah itu belum dikumpulkan menjadi satu keilmuan. Bahkan di zaman para sahabat memang ada para qori-qori yang dengan dialeknya masing-masing mereka membaca Al-Quran itu. Namun belum diteliti menjadi sebuah ilmu. Nah, di zaman tabi'in 100 tahun yang pertama itu barulah bermunculan para imam-imam, para orang-orang yang mengkhususkan diri meneliti dan mempelajari qiraat ini sehingga terkumpullah yang namanya Al-Qiraat As-Saba'. Kenapa Al-Qiraat As-Saba'? Kenapa qiraat 7 jumlahnya? Karena hadis Nabi mengatakan bahwa 7 jumlahnya, 7 huruf, sab'atu ahrufin.
Nah, 7 huruf ini, 7 imam ini meriwayatkan qiraat itu masing-masing ada satu imam itu ada lagi alirannya dua menjadi 2. Contohnya, kita di Indonesia kebanyakan mengikuti qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafaz. Yang seperti kita baca, pelajari di TPA dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita dengar baik-baik bacaannya Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu membaca mad jaiz munfasil. Contoh saja, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha. Di situ kalau untuk kita boleh 4, boleh 5 harokat, tapi tidak boleh 2. Tetapi kalau kita mendengarkan dengan baik, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu membacanya 2 saja. Kenapa dia 2, sementara kita tidak boleh 2? Dia membacanya seperti ini. Ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhalladzina. Kenapa berbeda? Kita sama-sama imamnya, qiraatnya sama, yaitu Imam Asim, tapi beliau berbeda riwayatnya. Riwayatnya beliau adalah Syu'bah, sementara kita riwayatnya adalah Hafaz. Jadi 7 imam ini memiliki periwayat masing-masing lagi, tariknya itu masing-masing 2, jadi 14 dari 7 ini. Bahkan ada yang menambahkan lagi 3 imam lagi menjadi 10 al-qiraat al-ashar. Dari masing-masing 2, dari masing-masing imam terbagi lagi menjadi 2. Jadi kalau misalnya masing-masing 2, kalau 10 berarti ada totalnya 20. 20 macam bacaan. Nah, kita itu mau mempelajari yang mana? Yang riwayatnya Imam Asim, qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz saja nggak selesai-selesai, bagaimana mau mendalami yang lain gitu. Nah, mungkin penjelasan ya mungkin panjang lebar ya, tapi mudah-mudahan bisa memenuhi hasrat yang selama ini haus dengan hal ini gitu ya, mudah-mudahan. Kemudian tadi dari ada Bu Emil itu tentang tartil dengan qiraat. Apa sih bedanya? Nah, mungkin agak berbeda pendapat ya, namun hal ini ya namanya diskusi ya. Kalau qiraat itu yang tadi qiraat, jadi semacam kita ini qiraatnya Imam Asim riwayat Hafaz, sehingga kita baca Al-Fatihah seperti itu, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, ya seperti itu. Tidak perlu diubah-ubah dengan yang seperti yang mereka itu, karena itu bukan yang kita tahu. Nah, kalau kita tahu ya boleh saja, tapi kalau tidak tahu ya jangan, nanti malah rusak Al-Quran itu bacaannya. Nah, di dalam sebuah qiraat itu ada namanya tartil. Kalau kita lihat tafsirnya, pernah saya lihat, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil itu adalah tajwida. Bacalah Al-Quran itu secara dengan ilmu tajwid. Artinya kho dibaca kho, ha dibaca ha dibaca ha, ain dibaca ain, kemudian dengung didengungkan, ikhfa diikhfakan, idgham diidghamkan, dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakumullahu khairan, saya kembalikan kepada Pak Saifuddin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Muammar atas pencerahan yang sangat luar biasa tentang ilmu qiraat ya. Sangat luar biasa sekali, dan ada sedikit reaksi juga tadi dari Ustazah Sintaningsih, sepertinya sudah mulai tertutupi lah ini ya. Tertutupi apa? Terpenuhi keingintahuan beliau tentang ilmu qiraat ya, Ustazah Ningsih ya, Ustazah Sintaningsih. Iya, Ustadz, mantap. Luar biasa, subhanallah, masya Allah. Ini sudah jam berapa ini? Jam 9. Mungkin kita buka sesi pertanyaan untuk selanjutnya ya. Saya Iya, silakan Ustaz Bisma. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan dari Ustadz Muammar Tasbih sangat terang benderang sekali bagi kita yang awam ya. Oke, saya ada pertanyaan, mungkin dua lah. Yang pertama,
apakah boleh kita memakai qiraah yang berbeda dalam satu bacaan Quran kita? Misalnya kita lagi ngaji ini, kita campurlah 2 gitu atau 3 qiraat. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, apakah perbedaan qiraat itu bisa menimbulkan penafsiran ayat Al-Quran yang berbeda gitu loh? Apakah ya, jadi kalau kita qiraatnya berbeda, apakah bisa menimbulkan perbedaan dalam menafsirkan atau mengartikan ayat Al-Quran? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya, Ustadz. Mohon diberi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bisma atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang beliau tanyakan. Mungkin sudah dicatat ya oleh Ustadz Andre dulu. Mungkin langsung kita minta tanggapan beliau dahulu. Atau mau tambah pertanyaan lagi Ustadz? Simpan dulu. Ustadz Andre. Itu ada 2 pertanyaan dari Ustadz Bisma tadi. Ya, cukup dulu Ustadz. Oke, silakan. Ya, sebelumnya saya terima kasih juga pada Ustadz Muammar, karena saya juga awam ya Ustadz, jadi perlu juga banyak belajar seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas apa yang saya ketahui gitu. Banyak yang saya tidak ketahui. Tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya oleh Ustadz Muammar terkait pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita pakai model 2 qiraat dalam pembacaan dalam sebuah surat lah, misal, apakah boleh sebenarnya? Kalau dilihat kita pakai model qiraat Arab Usmani, sebenarnya kita memang sudah patokannya itu ya, gitu yang saya pahami. Jadi kalau dipakai 2 qiraat, yang satu aja belum benar-benar tahu, belum benar-benar paham gitu ya, atau benar-benar belum kita kuasai, dalami gitu ya. Tapi kalau semisal langsung pakai 2 seperti ini ya, kalau orangnya memang menguasai ya monggo ya. Kalau saya pribadi ya Ustadz ya, dengan pengetahuan dangkal saya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi agak susah ya untuk kemudian menggabungkan 2 cara pembacaan qiraat yang berbeda seperti itu. Itu yang tanggapan yang pertama. Lalu yang kedua, apakah qiraat ini ketika pelafalannya berbeda akan menimbulkan tafsir yang berbeda? Kalau yang saya ketahui pasti ada sih, pasti ada penafsiran yang berbeda, karena setiap huruf ataupun bacaan panjang pendeknya itu akan menimbulkan ini ya, penafsiran yang berbeda seperti itu. Namun kalau untuk contoh mungkin nanti bisa ditambahkan lah untuk Ustadz yang lain, Ustadz Muammar, karena saya pribadi juga masih sangat-sangat dangkal, takut salah, nanti terlalu banyak salahnya. Jadi itu saja yang saya tanggapi Ustadz. Saya kembali terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustadz Andre atas tanggapannya. Mungkin kita kembalikan ke penanya dulu, bagaimana Ustadz Bisma tanggapannya atas jawaban dari Ustadz Andre tadi? Mantap Ustadz. Tapi jujur masih ada yang menggantung sih di hati saya tentang pertanyaan yang kedua, bahwa ternyata perbedaan qiraat dapat menimbulkan perbedaan penafsiran gitu. Nah berarti kan ada penafsiran yang salah dan ada penafsiran yang benar. Lalu mengapa perbedaan qiraat masih bisa kita tolerir apabila dapat menimbulkan beberapa penafsiran gitu kan? Kan kalau bisa dia penafsirannya salah maka melenceng jauh, karena ayat Al-Quran sudah paten, bahasa gitulah. Tujuannya sudah, makna setiap ayat itu kan sudah, ya ceritanya kalaupun Anda boleh jauh-jauh banget melenceng gitulah bahasanya, kan seperti itu. Lalu kenapa kalau bisa menimbulkan perbedaan itu tetap tetap kita tolerir seperti itu? Mungkin itu masih menggantung sih. Semoga ada ustazah yang lain yang bisa mencerahkan seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Bisma. Kita serahkan kepada ustazah yang lain, atau Ustadz Muammar sepertinya bisa memberikan tanggapan beliau tentang pertanyaan dari Ustadz Bisma tadi berkaitan dengan yang pertama tadi, apakah diperbolehkan membaca suatu ayat dengan 2 riwayat qiraat
dalam satu bacaan sholat misalnya, apakah diperbolehkan? Terus yang kedua, apakah dalam membaca Al-Quran penggunaan qiraat itu bisa mempengaruhi tafsir dari Al-Quran atau maksud dari ayat Al-Quran itu? Silakan Ustadz Muammar mungkin bisa membantu, atau ustazah yang lain bisa bersuara memberikan pendapatnya biar kita diskusinya lebih berkembang. Ya Ustadz. Oke. Ya, silakan Ustadz Muammar. Ya, terima kasih Ustadz Saifuddin. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita sama-sama diskusi ya. Saya tidak tahu, hanya juga membaca. Sebatas itu yang namanya manusia kan mahalul khata', makanul nisyan wal khata' gitu ya. Gak pernah luput dari salah dan dosa. Jadi kita sama-sama lah. Sebatas yang saya tahu, untuk qiraah sab'ah atau qiraah al-ashrah itu tidak mempengaruhi masalah makna ya. Sebatas yang saya lihat di sini, pembahasannya hanya sekedar mim jama', kemudian hamzah, 2 hamzah itu dipanjangkan atau enggak, kemudian ya idgham atau tidak diidghamkan, panjang atau tidak dipanjangkan gitu ya. Panjang tidak dipanjangkan kayak misalnya Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, itu maknanya ya itu juga. Jadi enggak, walaupun berubah di situ hurufnya, tapi beda kalau misalnya memang ungkapan dari Ustadz Andre bahwa setiap huruf daripada Al-Quran bahkan bahasa Arab itu memiliki makna jelas benar. Namun perubahan yang terjadi di dalam qiraah sab'ah atau qiraat ya secara umum sampai asyrah gitu yang mutawatir, itu perubahan huruf-huruf itu perubahan huruf yang tidak menyebabkan maknanya terlalu jauh. Kayak misalnya maliki dengan maliki, ismul fa'il dengan ya kurang lebih saja sih maknanya. Pernah saya baca itu juga pernah saya dengarkan penjelasannya bahwa maknanya itu juga. Tidak ada perbedaan jauh. Misalnya kalimat siratal ladzina an'amta alaihimu dipanjangkan begitu. Pembahasannya kan bab mim jama' ya, ini kalau sudah masuk ke dalam praktek. Mim jama', kalau misalnya riwayatnya ini, imam ini riwayatnya ini maka dipanjangkan alaihimu gitu. Walaupun dipanjangkan seakan-akan ada tambahan waw di situ, tapi itu tidak merubah makna. Walaupun rosemnya rosem Utsmani begitu, mereka yang paham bahwa saya mau baca begini, itu tidak merubah makna karena memang seperti itu dari Nabi dan tidak ada perbedaan. Hanya ingin menyesuaikan bagaimana dialek-dialek orang Arab pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya tadi apa ya tadi? Satu lagi. Penggunaan 2 qiraat dalam satu bacaan. Penggunaan qiraat dalam satu 2 qiraat dalam satu bacaan. Nah, kalau di MTQ itu minimal 2 qiraat. Misalnya riwayat Warsh dengan Qalun itu dibaca. Jadi misalnya satu ayat dibaca pertama riwayat Qalun sampai akhir ayat, kemudian diulang lagi dengan riwayatnya Warsh gitu. Jadi dalam MTQ ya minimal 2 riwayat yang diperlombakan. Jadi intinya boleh karena itu pun diperlombakan. Tetapi di dalam sholat apakah boleh 2 atau tidak? Itu saya belum tahu jawabannya. Tetapi saya pernah mendengar salah satu guru tahfiz yang ada dekat pondok pesantren sini dari Mesir. Beliau adalah mempunyai sanad. Sanadnya itu kalau tidak salah qiraat al-ashr as-sugra. Jadi sampai qiraat asyrah mereka kuasai. Beliau sampaikan bahwa sebelum imam dibontang waktu itu di Masjid Asy-Syuhada, beliau sebelum memulai sholatnya beliau menyampaikan bahwa saya akan membaca surah nanti, membaca bacaan saya di dalam sholat ini dengan menggunakan riwayat ini. Jadi makmum tidak perlu protes, kenapa bacaannya begitu? Nah, dia hanya menggunakan 1 riwayat, bukan 2. Nah, kalau 2 berulang nanti kepanjangan. Tapi boleh atau tidak, itu saya tidak ngerti. Kalau di MTQ boleh, tapi di dalam sholat yang pernah saya dengar dia hanya menggunakan satu riwayat saja. Bahkan kalau kita pergi ke Sudan,
Tidak tahu itu Sudan yang jelas bukan Imam Hafiz riwayat Imam Asim riwayat Hafiz, bukan. Karena dosen-dosen kami yang dari Sudan itu mengatakan seperti itu. Antum kalau datang ke Sudan justru merasa aneh, kok orang sini ngajinya begini, jelek betul. Karena ya itu qiraatnya beda, imamnya juga beda. Tapi mereka datang ke sini, loh kok orang Indonesia ngajinya seperti ini? Ya karena mereka terbiasa mendengar riwayat yang lain, datang ke Indonesia menemukan Imam Asim riwayat Hafiz gitu. Jazakumullahu khairan. Mungkin begitu saja Ustaz. Mohon maaf. Terima kasih banyak Ustadz Muammar Tasbih atas pencerahannya. Jadi beliau sudah memberikan pendapat tentang 2 pertanyaan dari Ustadz Bisma tadi ya. Bagaimana Ustadz Bisma, sudah mulai ini ya? Sudah. Terpuaskan? Alhamdulillah. Mantap. Siap. Mantap ya. Baik, kita buka sesi pertanyaan berikutnya ya. Ini sesi terakhir. Kita persilahkan kepada 2 pertanyaan. Silakan kepada Ustadz Ustazah yang ingin bertanya tentang. Boleh saya bertanya lagi Ustaz? Silakan. Kepada Ustazah Emil dulu ya, Ustadz Aminuddin ya. Mengalah lah. Ya, silakan. Nah ini kalau bertanya memang betul-betul. Saya betul-betul penasaran loh Ustaz ya. Benar-benar nggak paham, makanya saya tanya gitu kan. Oke, langsung saja silakan. Ya. Jadi qiraat tadi kan cara baca gitu, ada macam-macamnya dan ada riwayatnya juga gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Ustaz Indra atau teman-teman yang punya ilmu ini dengan orang yang membaca dengan gaya lagunya sendiri gitu? Dia aja mengarang sendiri, itu boleh kah atau bagaimana ya? Seperti itu. Itu aja sih ya. Makasih. Terima kasih Ustazah Emil. Ustazah Emil ini bertanya dengan fenomena yang ada di zaman sekarang ya. Tadi tentang tartil dan qiraat seperti apa. Sekarang ada orang yang menggunakan nada sendiri. Apakah itu diperbolehkan? Langgam Jawa gitu. Selanjutnya kepada Ustadz Aminuddin. Silakan Ustadz Aminuddin. Mana ada PKS khusus gitu. Baik, terima kasih ya. Saya mau bertanya, di pertanyaan saya itu ini agak ribut ya, suara apa namanya asli. Jadi pertanyaan saya itu seperti ini, apakah qiraat ini khusus hanya ke Al-Quran atau hadis juga menggunakan qiraat ini yang dibahas ini tadi, termasuk ya riwayat Rasul dan makanya qiraat Sab'ah dan yang lainnya itu. Apakah hadis juga mau menggunakan qiraat ini gitu? Atau hanya khusus di Al-Quran aja karena turun Al-Quran seperti ini dan disampaikan seperti itu gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa Ustadz Aminuddin. Beliau menanyakan tentang apakah qiraat juga bisa digunakan atau apakah qiraat ini digunakan dalam hadis ya Ustadz Aminuddin, karena subjeknya sama ini ya, Nabi Muhammad SAW beliau membaca Al-Quran dengan qiraat. Apakah beliau mengucapkan hadis dengan qiraat? Mungkin seperti itu ya Ustadz Aminuddin ya? Ya Ustadz, kalau tadi juga sudah disinggung banyak sama Ustadz Muammar Tasbih ya, mengenai tentang tilawah tadi ya, sama qori'ah tadi itu tadi. Siap. Terima kasih Ustadz Aminuddin. Kami persilakan kepada pemateri kita Ustadz Andre untuk menjawab yang pertama dulu ya Ustadz. Pertanyaan dari Ustazah Emil, bagaimana hukumnya menggunakan nada sendiri tanpa ada ilmu qiraat? Mungkin seperti itu ya. Karena biasanya orang itu membaca dengan nada-nada sendiri tanpa ada didasari ilmu qiraat. Jadi
ya seenaknya dia sendiri aja. Mungkin enaknya kayak gimana membaca Al-Quran. Apakah itu diperbolehkan? Silakan Ustadz Andre memberikan jawabannya atau tanggapannya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi tegang nih karena saya sendiri banyak tidak tahu jadi jadi saja Ustadz. Siap Ustadz. Nanti bisa dibantu sama Ustadz Muammar. Jadi kalau saya melihat fenomena itu memang lagi-lagi kita harus kembali ya kepada kriteria qiraat yang kemudian yang diterima tadi. Apakah kemudian ada yang digunakan itu sudah sesuai dengan qiraat yang sudah ada gitu ya, ilmu qiraat yang sudah ada seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri nggak begitu banyak paham soal hal itu dan lebih jauh saya tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau apakah itu diterima, itu tadi syaratnya harus sahih dan mutawatir, harus juga sesuai dengan Rasmul Utsmani dan juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti itu Ustazah. Jadi kalau dibilang mereka yang kemudian membuat sendiri, kita lihat dulu karena saya banyak tidak tahu apakah ini memang sudah sesuai dengan kaidahnya atau tidak seperti itu. Kalau memang sesuai, oh ya berarti dia qiraatnya diterima seperti itu dengan caranya gitu, dengan dialeknya bahasanya tadi Ustadz Muammar gitu. Kalau tadi itu ya Ustazah Emil yang bisa saya jawab, mungkin nanti bisa ditambahkan karena memang banyak yang saya tidak ketahui gitu. Lalu kemudian Ustadz Aminuddin ya, untuk Al-Quran dan hadis apakah itu memang sama ya, model qiraatnya juga diterapkan di hadis juga gitu ya. Gimana ya cara menjawabnya ya? Kalau dilihat dari tata cara bacaannya yang pasti di dalam hadis mungkin memiliki kesamaan ya dalam tata cara membacanya gitu ya. Jadi apakah itu juga digunakan dalam di dalam hadis? Saya pikir kalau cara pembacaannya mungkin juga bisa dipakai gitu ya. Kalau salah mohon maaf nih, karena saya juga meraba-raba seperti itu Ustaz. Karena berangkat dari definisi tata cara membaca, yang pasti tata cara membaca Al-Quran dan juga tata cara membaca hadis juga mungkin tidak jauh berbeda ya, harus sesuai dengan riwayat sahih atau tidaknya seperti itu. Mungkin itu sih Ustadz yang dapat saya tanggapi. Mohon maaf nih banyak kekurangannya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustadz Andre atas jawabannya. Ya tidak usah ini ya Ustadz, santai aja, semampunya kita saja menjawab apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Baik, kita langsung saja minta tanggapan dari penanya-penanya kita. Yang pertama dari Ustazah Emil. Bagaimana Ustazah Emil atas pertanyaan yang beliau sampaikan dan sudah dijawab oleh pemateri kita? Apakah sudah mulai tercerahkan atau masih perlu pendalaman lagi tentang yang ditanyakan tadi? Iya, cukup sih jawabannya, karena itu kan saya menaikkan pendapat. Mungkin nanti ada yang berpendapat lain lagi, mungkin itu besok. Baik, terima kasih Ustazah Emilia atas pertanyaannya. Terus kita lanjut ke penanya kita yang kedua, ada Ustadz Aminuddin. Ustadz Aminuddin tadi sudah ditanggapi oleh Ustadz Andre berkaitan pertanyaan Ustadz Aminuddin, bagaimana qiraat, apakah digunakan juga di dalam hadis, dan beliau sudah menjawab tadi. Bagaimana kita kita dengarkan tanggapan dari Ustadz Aminuddin nih. Apakah sudah tercerahkan? Sepertinya masih pusing Ustadz Aminuddin, garuk-garuk kayaknya. Bagaimana Ustadz Aminuddin? Iya, garuk-garuk ini Ustadz. Masih pusing ya? Panas, masih pusing. Full sadari. Jadi kalau Al-Quran dan qiraat itu kan sama ya, satu kata lah, tidak berbeda dan memiliki arti yang sama kalau Al-Quran dan qiraat itu.
Yang saya terima jawaban ini, saya terima jawaban ini. Tapi saya butuh dari dasarnya gitu loh. Karena kita kan juga mempelajari Al-Quran, kadang-kadang kan ya butuh juga dengan dasar dari mana gitu. Kadang-kadang kita juga ditanyakan, kita sendiri ini kadang-kadang mengajarkan juga, terus kadang-kadang orang bertanya, kadang-kadang apalagi bapak-bapak yang ngaji pasti bertanya dari mana gitu kan. Pasti ditanyakan juga, gurunya siapa gitu. Dari mana, dapat dari mana, dan gurunya siapa, kayak gitu. Kadang-kadang kita itu sudah pakai qiraah sab'ah ya, pakai baca seperti ini. Nah, kalau orang yang nggak tahu, bahkan orang yang tahu pun itu ngetes kita. Gitu. Nah, termasuk yang dari ini ya, mempersepsikan gitu, bahwa Al-Quran dan qiraat memiliki cakupan pembahasan dan objek yang berbeda. Itu enggak ya, tetap sama, cakupan pembahasan dan objek yang berbeda. Sebagian ulama yang lain mempersepsikan bahwa keduanya satu kesatuan yang tak terpisahkan. Antara qiraat dan Al-Quran itu sudah satu kata lah, intinya di situ. Tapi kalau dari hadis ini kan kadang-kadang Nabi sendiri kan dari sahabat-sahabat sendiri tidak semua orang Arab. Sahabatnya Nabi sendiri kan tidak semua orang Arab gitu. Jadi ya mungkin dari teman-teman yang mungkin tahu jawabannya ini, atau referensinya atau ibaratnya, kalau hadis itu sama Al-Quran qiraatnya ya jadi Nabi ya sama gitu. Mungkin itu Ustaz. Tapi saya tetap terima jawaban ini, karena tidak mungkin kalau tidak sama gitu. Kenapa kalau tidak sama? Jelas orang-orang kalau dibedakan itu jelas orang-orang nanti itu berpikiran seperti ini, berarti kok beda dari omongannya Nabi sendiri sama ini, kok beda. Sedangkan Nabi kan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu. Ya mungkin itu aja dulu dari saya Ustaz. Iya. Mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Aminuddin atas tanggapannya. Beliau masih masih perlu tanggapan sepertinya dari Ustadz-Ustadzah sekalian. Mungkin ada yang ingin menyampaikan atau menanggapi berkaitan apa yang ditanyakan oleh Ustadz Aminuddin, dan Ustazah Emilia tadi juga masih belum terlalu ini sepertinya. Belum terlalu puas dengan apa yang ditanyakan oleh beliau, bagaimana penggunaan nada-nada di luar ilmu qiraat yang harusnya digunakan di dalam Al-Quran seperti itu. Ustadz Aminuddin menanyakan bagaimana ilmu qiraat apakah sama dengan ilmu qiraat yang digunakan pada Al-Quran seperti itu, karena sama keluar dari mulut baginda kita ya, seperti itu. Apakah Ustadz-Ustazah ada yang ingin menanggapi berkaitan tentang hal ini biar kita sama-sama tercerahkan, atau ada yang memahami bisa menyampaikan? Ya, silahkan. Mungkin kalau tidak ada yang memberikan tanggapan, biar saya tanggapi Ustaz. Nah, itu silahkan. Tadi Ustaz Darmawan kayaknya mau nanggapinya. Malu-malu Ustaz Darmawan, sepertinya nanti beliau menambah. Ayo Ustaz Ma'mar. Ayo. Termasuk sebagian besar ulama dan para ahli qiraat ya, menyatakan bahwa apabila sebuah bacaan qiraat telah memenuhi 3 syarat, sahih sanadnya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan penulisan Rasm Utsmani ya, maka bacaan tersebut dapat dipastikan sebagai Al-Quran. Namun apabila bacaan tersebut tidak sesuai dengan salah satu dari 3 syarat di atas, maka bacaan ya tersebut hanya dinamakan qiraat saja, tapi bukan Al-Quran, qiraat. Bisa juga itu nanti lari di hadis atau perkataan qiraatnya Nabi. Nah, ayo Ustaz Ma'mar, silahkan tanggapi. Sama. Ini pribadi aja Ustaz ya, berdasarkan pengalaman, jangan sandarkan ini. Ya, dan ya kalau bisa off the record lah.
Ini Jadi yang begini, saya Ustaz. sampaikan tadi dari ini Ustaz, dari Dharma Majma' Al-Ilm. Ini dari Beirut, Ya. apa namanya ininya, apa cetakannya. Iya, iya. Jadi kalau yang tadi yang saya tanggapi, yang kami tanggapi masalah apakah bacaan yang qiraat itu bisa dibawa di dalam ilmu qiraat ini, bisa dipakai di dalam hadis gitu ya. Kalau saya justru menyorotnya itu dari segi Al-Quran itu dari Allah lafaznya, maknanya juga dari Allah, dengungnya, panjangnya, semuanya itu dari Allah contohnya. Melalui biwasitati Jibril. Jadi sudah lengkap. Plok, Nabi langsung yang menerima. Jadi tidak ada diubah, di apa-apain gitu lagi. Bahkan sab'atu ahruf ini pun itu dari 7 macam bacaan ini pun dari Allah melewati Jibril sampai kepada Nabi. Jadi bukan apa otak-atiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qiraat ini khusus di dalam Al-Qur'an. Sementara hadis kalau kita perhatikan bahwa maknanya dari Allah, sementara lafaznya itu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima. Nah, seperti itu. Maka ketika Nabi melafazkannya, beliau adalah ummi, la ya'riful qira'ata walal kitabata, enggak bisa baca, enggak bisa nulis gitu ya. Maka beliau akan melafalkan dengan lahjah Quraisy. Bukan sab'atu ahruf. Itu yang saya pahami, Ustaz. Kalau Al-Quran kan sab'atu ahruf, karena memang begitu. Sementara ini lafaznya Nabi yang melafalkan hadis ini. Lafaznya itu bukan dari Allah. Maka Nabi melafalkannya dengan lafal ya lidahnya lidah Quraisy. Sementara tapi fenomena yang pernah saya lihat itu ketika orang Mesir itu membacakan hadis, itu kadang qafnya dirubah menjadi go Rasulullah dan lain sebagainya. Qafnya itu diubah semuanya. Nah, itu saya kurang paham masuk dalam qiraat apa enggak. Sementara sepengetahuan saya sampai saat ini, saya tidak pernah mendalami qiraat sab'ah, sekedar baca luar-luarnya saja. Itu tidak ada perubahan qaf jadi ghain. Hanya di lahjah dialek orang Mesir hari-harinya seperti itu. Ada juga jim berubah menjadi ghain, ada qaf menjadi hamzah, itu lahjahnya siapa, tapi tidak kami dapati di dalam ini secara apa namanya, kami bukan seorang yang ahli atau mendalami qiraat. Seperti itu yang kami pahami. Mungkin itu saja, Ustaz. Yang satu lagi tadi apa ya? Ustaz Saifuddin. Tapi bagaimana Ya, Ustaz Ustaz. Amin? Bagaimana Ustaz Amin? Sudahlah jam berapa? Siap. Ya. Siap. Gini, tapi ini ya, di samping itu dia kayak gini ya, apa namanya, yang tadi sudah apa namanya bahasanya juga bisa dengan 7 huruf itu ya. Rasulullah mengajarkan, Allah sendiri yang nyuruh Nabi itu mengajarkan 7 huruf. Oke, bisa diterima. Berarti jawabannya sama ya. Jawabannya sama. Oke. Sama apa maksud? Duh, pertanyaan saya tadi kan, apakah qiraat Al-Quran dengan hadis itu sama? Gitu. Kalau menurut Ustadz Muammar Tasbih tadi, bahwasanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan dengan 7 huruf itu tadi, berarti kan sama gitu. Apa tetap beda atau gimana? Sama kan? Seperti jawaban Ustadz Andri tadi kan sama, berarti kan sama gitu loh. Iya. Ya. Oke. Maaf sudah malam, loadingnya lambat. Nah, malah ini Kemudian, sama Ustadz Andri malah tegang duluan malah. Iya. Terus yang itu tadi ya, masalah apa namanya? Saya baru ingat yang Ustazah Emil tanya gimana orang ngaji pakai nadanya sendiri, kayak yang pernah viral itu di Istana Merdeka, di Istana Presiden kah? Itu qori'nya itu pakai langgam Jawa. Wih, awalnya kami nggak peduli lah itu urusan mereka. Tapi saya ketemu dengan, mungkin Ustadz Aminuddin tahu ya, Ustadz siapa itu yang di Jalan Habibun yang punya pondok pesantren itu, nah punya sanad 2 beliau itu.
Ustadz Islahuddin. Ustadz Islahuddin Suaib. Beliau hafiz dan punya sanad 2. Kami pernah setorkan hafalan cuma sampai 4 juz. 3 juz lebih sedikit sama beliau. Dan pembahasan pada saat itu apa sih pentingnya sanad, kemudian dibahas masalah itu. Nah, Ustadz Emil mungkin kalau buka YouTube lebih dalam, lebih banyak ya, mungkin pandangan-pandangan ulama sudah ada di situ. Kalau hukumnya sih di Indonesia saya lihat 2 pendapat ya, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena Al-Quran unzila bilisanil Arab. Al-Quran itu diturunkan dengan lahjah lisan Arab itu. Jadi bukan lisan Jawa. Jadi berarti orang Arab itu membaca Al-Quran itu ada intonasi, ada tingkatan nada yang disebut bayati, nahawan, dan lain sebagainya. Nah, maka mereka mengatakan itu tidak boleh di luar daripada yang mereka sudah pernah contohkan. Harus dengan lisanul Arab, dengan nada-nada yang sudah ada. Nah, begitu mereka mencontohkan, coba lagu Indonesia Raya ente nyanyikan pakai bahasa Jawa, pakai langgam Jawa. Pasti kan Anda tidak terima sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu alasan mereka. Alasan yang mereka mengatakan boleh, itu kan Al-Quran dibacanya, itu bertajwid, walaupun langgamnya langgam Jawa pada saat itu. Jadi kan tidak menyalahi warattilil Qur'ana tartila, Anda sudah membaca secara tartil. Akhirnya pulang dari masjid itu saya putar kembali, geleng-geleng saya bilang luar biasa qori ini qori hebat ini yang bisa begini pakai langgam Jawa, tajwidnya itu nggak ngeleset, luar biasa. Terus pernah silaturahmi ke Al-Muqaddasah Pondok Pesantren Tahfiz, dan dia memperlihatkan bagaimana orang itu memurojaah hafalannya dari juz 1 sampai juz terakhir itu dengan langgam Jawa. Berarti dia mazhabnya atau alirannya yang membolehkan. Nah, kalau saya pribadi seperti apa? Ini kan sikap hukum dengan hukum ya. Kalau sikap hukum saya pribadi, saya lebih memilih untuk bilisanil Arab. Yang pertama, ya karena memang begitu dicontohkan oleh turun-temurun dari para sahabat tabi'in sampai dengan kami, dan itu yang kami pelajari. Dan yang kedua, saya tidak bisa ngikuti langgam Jawa karena saya orang Bugis. Dan kalaupun saya bisa dengan langgam Bugis, saya tidak mau. Karena ibaratnya kalau lagu Indonesia Raya dilanggamkan Jawa, saya juga kurang menyentuh gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsir. Baik, terima kasih Ustadz Muammar Tasbih atas jawaban dan tanggapan kepada pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh Ustadz-Ustadzah sekalian. Tapi tadi yang kalau saya nih Ustadz masih mengganjal nih, karena beliau Ustadz Aminuddin tadi di akhir tanggapan beliau menyamakan masih kiroat dari hadis dan kiroat Al-Quran. Karena yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz Muammar Tasbih tadi, Al-Quran itu sudah ya dari bimbingan Allah ya, dari bimbingan Allah melalui malaikat Jibril sesuai dengan apa yang dicontohkan malaikat Jibril itu yang diikuti oleh nabi kita. Tetapi yang Ustadz Muammar Tasbih sampaikan selanjutnya itu ada hadis. Kalau hadis itu adalah dengan pengucapan nabi kita yang beliau itu adalah orang Arab ya. Jadi beliau hanya menggunakan pengucapan dalam bahasa Arab. Artinya tidak sama yang masih di tangkapan saya, tapi kok di akhirnya masih ada penyamaan lagi. Nah, mungkin kayak gimana nih penjelasannya ya? Ustadz Muammar Tasbih mungkin bisa bagaimana itu dia tadi yang saya sampai bingung gitu. Samanya yang di mana? Sama dengan Ustadz Andre atau sama hadis dengan Quran? Kalau saya yang sesuai dengan antum bilang Ustadz Saifuddin. Ya, kalau hadis itu ya sebatas bilisani an-nabiyyi wa huwa Quraisy. Sementara Quraisy kan afsahul Arab. Kan banyak tuh suku-sukunya. Salah satunya suku Quraisy, dan afsahul Arab yaitu Quraisy. Wa ana min Quraisy kata Nabi itu. Nah, maka pelafalan daripada hadis itu ya dengan lafalnya Nabi tanpa menggunakan qiraat sab'ah itu. Itu kesimpulannya saja. Kok jadi lola begini saya bilang. Diketawain sama Pak dosen kita. Baik, terima kasih Ustadz Muammar.
Bagaimana Ustadz Aminuddin tadi menyamakan, apakah sama atau berbeda sudah Ustadz Aminuddin, biar kita sama persepsinya. Jadi ada satu titik terang yang sama-sama kita ini kan ya Ustadz Aminuddin. Karena beliau tadi menarik kesimpulan dan minta persetujuan ini sama gitu. Bagaimana Ustadz Aminuddin? Sedikit tanggapan terakhir Ustadz sebelum kita berikan kesempatan kepada Ustadz Muhyiddin untuk menyampaikan. Silakan Ustadz Aminuddin. Oke, saya fokus dari pertanyaan saya tadi ya. Apakah qiraat Al-Quran itu sama dengan qiraat hadis atau bilisani Nabi itu tadi? Nah, sesuai dengan jawaban-jawaban itu kan sudah dijelaskan. Kalau Al-Quran itu seperti ini dan bilisanul Arabi untuk khusus Nabi sendiri itu seperti ini, gitu kan? Dan sudah ini. Saya kan nanya lagi, berarti apakah sama seperti itu? Ini kan katanya Ustadz Muhammad Tasbih tadi, ini pendapat pribadi saya gitu kan, udah pendapat pribadi saya. Tapi kan berdasarkan ilmu-ilmu itu tadi ya yang diketahui oleh Ustadz Muhammad Tasbih. Nah, saya bertanya lagi, apakah sama seperti itu? Terus jawab, kok Lola ya saya gitu. Terus ya sama gitu kan. Jadi saya sendiri juga ikut Lola ini, bingung juga ini. Nah, akhirnya gini, jadi intinya gini ya, intinya saya sudah menangkap lah, intinya saya sudah menangkap. Baik. Terima kasih Ustadz Aminuddin. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini kita sama-sama mendapatkan pencerahan dari ilmu tata cara membaca Al-Quran atau ilmu qiraat Al-Quran. Untuk sesi selanjutnya kita serahkan kepada dosen pembimbing kita pada perkuliahan studi Al-Quran, Ustadz Muhyiddin. Kami persilahkan, Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Saya kira sudah banyak tadi ya masukan-masukan dari ustazah tentang qiraat sab'ah. Tapi ada juga hal yang barangkali perlu kita bedakan. Kalau kita baca beberapa kitab ulumul Quran itu ya, ada yang disebut dengan sab'atu ahruf dan ada yang disebut dengan qiraat sab'ah ya. Walaupun tadi Ustaz Muammar menyamakannya, tapi saya lihat di beberapa kitab itu antara sab'atu ahruf dan qiraat sab'ah itu agak berbeda ya. Kalau sab'atu ahruf, kalau kita baca dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran itu, memang dalam Al-Quran itu ada 7 bahasa ya, ada 7 bahasa selain daripada bahasa Quraisy. Itulah saya lihat itu pendapat yang paling populer. Walaupun pendapat-pendapat lain muncul ya, umpamanya ada dhamir, ada fi'il dan seterusnya. Saya lihat itu walaupun sebenarnya ada yang menyamakan, tapi saya lihat dalam kitab-kitab ulumul Quran ya, utamanya menyangkut masalah antara qiraat sab'ah dan sab'atu ahruf, dan memang ada juga kitab yang memang khusus membahas tentang sab'atu ahruf, dan ada di bab lainnya itu membahas masalah qiraat sab'ah. Itu ada perbedaan di situ ya. Karena poin kita di sini adalah qiraat sab'ah ya, qiraat sab'ah. Ada beberapa juga hal yang mungkin ya, kenapa muncul bacaan ini. Bacaan ini muncul karena memang dari Rasulullah ya. Tadi disampaikan oleh Ustaz Andre bahwa ada kan yang disebut dengan tadi bacaan mutawatir ya.
kalau kita melihat yang dianggap kita kembali kepada definisi mutawatir itu adalah diriwayatkan banyak orang. Artinya memang qiraah sab'ah ini adalah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda tadi dengan qiraah ahad. Jadi kalau qiraah mutawatir itu adalah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu diriwayatkan secara mutawatir, otomatis itu adalah berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu qiraah yang ada, ya. Nah, kaitannya tadi dengan apakah saya lihat tadi apakah ada perbedaan makna? Memang ada qiraah yang punya perbedaan makna dan ada juga qiraah yang tidak punya perbedaan makna. Bukan salah dan tidaknya, tapi hanya memperkaya pemahaman. Saya kira situ, ya. Jadi penafsiran, pemahaman qiraah sab'ah itu bukan, kita tidak masuk pada wilayah salah dan tidaknya, karena itu adalah dari Rasul, tidak mungkin ada salah ada benar, ya. Tapi sebenarnya qiraah sab'ah itu hanya adalah untuk memperkaya pemahaman kita tentang Maliki dan Maliki, ya. Maliki dan Maliki memang punya perbedaan makna, tapi sebenarnya esensinya sama. Kalau Maliki kan raja, kalau Maliki menguasai, ya. Maliki itu adalah raja. Jadi Maliki Yaumiddin adalah raja pada hari kiamat, sedangkan Maliki adalah menguasai atau memiliki. Saya kira kedua makna ini tidak jauh beda, ya. Antara raja itu kan menguasai, sedangkan memiliki ya dianggaplah sebagai raja. Cuma nanti ketika dari aspek pahala, kadang-kadang kedua ulama kadang-kadang punya perbedaan pemahaman. Kalau dari aspek makna, Maliki itu lebih bagus. Tapi dari aspek pahala, Maliki lebih, karena ketika kita baca Malik itu kan ada 4 huruf. Kalau hanya Maliki itu hanya 3 huruf. Jadi kalau kita mau ambil yang mana? Kita mau ambil yang banyak pahalanya atau kita ambil yang mananya? Nah, dari segitu, ya, walaupun nanti dari segi mazhab saya kira beda juga, ya. Contoh yang lain saya ungkapkan, innama yakhshallah min ibadihil ulama, ya. Ada ungkapan innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u. Ada juga bacaan innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Itu kan beda. Artinya beda. Jadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dalam Mushaf Utsman saya kira gitu, ya, tulisannya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ya. Kalau terbalik innama yakhshallahu ayakhshallaha, ya. Kalau dibaca yakhshallaha min ibadihil ulama'u, artinya ulama itulah yang takut kepada Allah, takut. Tetapi kalau dibaca yakhshallahu min ibadihil ulama, ya, yakhshallahu min ibadihil ulama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan ulama, memberikan kemuliaan. Saya kira di situ, ya, sehingga kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan orang, jangan sampai kita langsung menyalahkan. Sama dengan kata-kata, ya, wa in kuntum junuban, au lamastumun nisa dan au lamastumun nisa. Lamasa beda artinya dengan lamasa, ya, beda. Kalau lamasa itu saling. Kalau lamasa hanya satu yang aktif, jadi beda, ya.
Ya, jadi sehingga disinilah terjadi perbedaan pendapat ulama kita tentang lamasa. Apakah kita baca lamasa atau kita lamasa? Dampak artinya sangat apa namanya? Kalau lamasa, yang penting bersentuhan sudah batal wudu ya. Itu lamasa. Tapi kalau lamasa baru terjadi batal wudu apabila terjadi hubungan suami istri, itu lamasa karena saling kedua-duanya aktif. Yang bisa aktif itu ketika terjadi hubungan antara suami istri. Kalau hanya lamasa saja bersentuhan. Ya, itu barangkali yang kadang-kadang memang punya makna yang berbeda. Wa idh wa'adna Musa ya. Wa idh wa'adna Musa 40 laila ya. Dari aspek kalau kita apa namanya artikan wa idh wa'adna dari segi mana saya kira tidak mungkin ada wa'adna ya. Kalau bisa dibaca tafsir Al-Munir itu ya, ada bagaimana alasannya sehingga dibaca memang bacaan tulisannya wa'adna tapi apa nama bacaannya adalah wa'adna ya. Wa'adna. Katanya tidak mungkin antara Tuhan dan Musa itu saling berjanji, tapi yang memberikan janji itu adalah Allah, bukan Musa. Musa tidak menjanjikan kepada Tuhan. Sehingga katanya di dalam tafsir itu katakan wa idh wa'adna ini artinya adalah wa'adna, bukan wa'adna. Jadi bukan salah dan tidaknya ya. Jadi hanya memperkaya mungkin ya, memperkaya apa namanya pemahaman. Sehingga biasa kita ketemukan makalah-makalah yang memang apa namanya bagaimana peran kira itu dalam memberikan pemahaman penafsiran Al-Quran. Jadi saya kira tujuannya itu adalah memperkaya pemahaman kita, Walaupun nanti memang ada kira yang hanya teknik bacaannya saja yang berbeda. Ya, sama dengan tadi diungkapkan oleh Ustaz Muhammad itu idinasir kan kalau kita baca dinasirat kan bisa kita baca tiga bacaan. Yang pertama kita bisa baca sin, yang kedua kita bisa baca zai, yang ketiga kita bisa baca shad ya. Ihdinas sirata, ihdinas zirata dan ihdinas sirata. Itu tiga. Boleh kita baca tiga-tiganya. Saya lihat dalam tafsir Al-Qurtubi itu mengatakan bahwa asalnya dari shad dan zai itu adalah sin ya. Asalnya shad dan zai itu adalah sin. Jadi boleh dibaca sin, ihdinas sirata, boleh dibaca shad, ihdinas sirata, dan boleh dibaca zai, ihdinas zirata. Dan menurut dalam tafsir itu mengatakan bahwa ketiga-tiga kalimat ini punya makna yang sama. Walaupun bacaan berbeda dengan huruf tadi, tapi sebenarnya maknanya sama saja. Apakah ihdinas sirata, ihdinas zirata, dan selanjutnya masalah tartil dan taqira ya. Kalau kita lihat dari aspek bahasa memang beda ya. Tapi kalau kita masuk dalam apa namanya pemahaman istilah juga memang beda ya. Kalau dalam Al-Quran kalau kita mengatakan tartil itu tidak ada, rata-rata tartil itu adalah kitab suci. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kira boleh bukan kitab suci. Jadi yang tartil itu sebenarnya adalah kitab suci. Makanya itu dalam ini yang saya pahami dalam musabaqah tilawatil Quran itu berarti kitab suci. Tapi musabaqah qiraatil kutub itu kan selain daripada kitab suci. Bisa yang lain ya. Pamannya kan di Kementerian Agama kan ada musabaqah qiraatil kutub yang memperlombakan kitab-kitab selain daripada tafsir. Banyak, tapi musabaqah tilawatil Quran itu
larinya ke apa namanya, ke ke kitab suci. Tapi dari aspek yang lain tadi disampaikan bahwa tartil itu adalah memang betul-betul dengan tajwid yang bagus. Sinnya, shotnya, shinnya gimana, ya, ihdinas sirata, ihdinas zirata, gimana itu tartil itu. Walaupun dengan, karena saya pernah belajar dalam seorang ya, dalam membaca itu kan ada yang membaca dengan cepat ya, ada yang membaca agak lambat, dan ada yang baca tengah-tengah ya. Tapi walaupun bacaan kita cepat, tidak mengurangi aspek tajwidnya, tidak mengurangi. Itu yang disebut dengan tartil. Jangan mengatakan bahwa saya baca cepat ini lantas mengabaikan semua tajwid. Saya kira enggak gitu. Ya, walaupun karena ada orang yang memang senang baca cepat, ada orang yang senang tengah-tengah, ada orang yang senang baca lambat ya, lambat. Jadi ya ini ya, jadi tartil itu ya, tartil itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kalau qiraah ini adalah cara membaca kita, gimana ya? Tadi itu cara qiraah yang telah yang telah diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apakah ada ketentuan? Ya saya kira ada ya. Artinya kadang-kadang antara satu kari dengan kari yang lain ya. Pemanya si kari yang ini kalau dia ketemu dengan hum maka ditambah dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Ketika ketemu dengan itu maka semuanya sama. Jadi itu ada ada ukuran-ukuran, ada aturan-aturan tersendirinya ya. Ada aturan-aturan sendiri. Pemanya waw di atasnya ada hamzah, dia tidak baca hamzah tapi dibaca waw. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia baca alladzina yu'minuna bil ghaib. Semuanya begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan saya kira memang ada aturan-aturannya, ada ya, sehingga sangat mudah. Kalau kita sudah tahu aturan-aturannya itu sangat mudah sekali kita membaca dengan qiraah sab'ah ya. Walaupun saya sendiri sebenarnya belum ya. Pernah juga iya. Saya pernah belajar pada Prof Asin Saho ya, pernah juga diajar oleh beliau tentang qiraah sab'ah. Waktu kuliah di Jakarta, beliau adalah ahli di bidang qiraah. Kalau mushaf tentang qiraah sab'ah saya kira sekarang sudah ada ya. Mungkin ada yang saya punya kemarin Al-Qiraah Al-Asyarah. Qiraah tapi di sampingnya itu qiraahnya ini itu ada. Ya sekarang kalau Usmanya Indonesia kan tidak ada ya. Jadi sudah ada sebenarnya itu ya, kita bisa baca dengan qiraah yang berbeda-beda. Nah, perkembangan ilmu qiraat ya saya kira memang sekarang sudah dikembangkan ya. Walaupun pada masa-masa lalu kita tidak kenal apa yang disebut dengan qiraah sab'ah, baru sekarang ya, apalagi dilombakan dalam musabaqah tilawatil Quran ya. Ya, tadi dikemukakan Ustaz Muammar bahwa ini sudah dilombakan ya, memang sudah ini memperkenalkan supaya tidak terjadi saling mengklaim bahwa kamu salah, kamu saya yang salah, kamu ini kan tidak. Seperti tadi saya katakan, kalau ada imam membaca dinas sirata jangan langsung kita salahkan karena memang ada qiraah yang begitu. Jadi barangkali mungkin poinnya adalah supaya kita jangan saling menyalahkan antara satu. Kalau memang sudah mutawatir ya oke, kita terima dengan baik. Saya kira contohnya tadi sudah ada ya, sudah ada contoh. Kalau di kampus saya, kampus Mahad Ali itu kalau saya ada di kampus itu, maka imam yang menjadi imam itu dia baca qiraah yang lain, bukan mushaf Utsman ya. Pemanya qiraah Susi kan gini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kan gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, itu qiraah.
Jadi kalau saya ada di masjid kampus itu, kampus Mahad Ali, maka mahasantri itu yang jadi imam nih, dia baca dengan kira yang berbeda. Kenapa? Saya mau ini litarbiyah ya, litarbiyah. Tapi kalau di luar jangan, bahaya. Nanti imam di luar bahaya. Kalau di kampus saya itu ada di antara mahasantri kami yang memang bisa membaca. Kalau saya ada di kampus itu, maka dia membaca kira yang lain. Tapi diumumkan bahwa kami akan membaca kira ini, ya. Kami akan membaca kira. Itulah boleh dan tidaknya. Kalau pribadi saya boleh, karena itu kan dari Rasul ya. Boleh saja kita baca. Cuma bagaimana memperkenalkan ini, bagaimana memperkenalkan ke mahasantri itu, bahwa memang ada bacaan-bacaan yang berasal dari Rasulullah SAW. Perbedaan bisa saya kira tadi ya, jadi perbedaan kira memang bisa, tapi bukan salah dan benar, tapi hanya memperkaya penafsiran, memperkaya pemahaman kita ya. Nada sendiri saya kira saya belum, ya itu tadi viral di membaca nada dengan nada Jawa ya. Jangan-jangan ada nanti nada-nada yang lain ya. Ada nada Madura, ada nada Bugis, bahkan nada itu ini cerita ya. Ketika ada imam sholat dan di luar menyanyi, lalu bacaan surah Al-Fatihahnya dirubah sesuai dengan nyanyian yang ada di luar. Walagodolin, itu begitu ya. Dia ikut, sehingga makmumnya juga ikut amin amin, kan begitu. Ini kan tidak merusak ini ya. Walagodol, ada kan nyanyian itu, apa itu? Saya tidak tahu nyanyiannya. Tapi imamnya mengatakan walagodolin karena ikut di luar. Makmumnya juga mengatakan amin amin, tapi anak cerita ya, saya tidak tahu apakah memang ada tidak. Ya, perbedaan bisa saya kira itu ya. Nada sendiri hadis yang menggunakan yang saya tahu itu untuk bacaan hadis itu belum, ya saya belum tahu apakah ada qiraah sab'ah dalam hadis ya, karena memang antara Al-Quran dan hadis beda ya. Kalau dalam hadis kan redaksinya yang banyak ya. Redaksi apalagi kalau hadisnya adalah hadis filia ya. Kalau hadis filia kan sahabat yang memberikan redaksi. Beda dengan qauliyah. Kalau qauliyah berasal dari Nabi, tapi kalau filia sahabat yang memberikan redaksi. Coba innamal a'malu binniyati kan banyak sekali redaksinya itu. Ada mengatakan al-a'malu binniyati. Ada innamal a'malu binniyati. Ada yang tidak punya innama al-a'malu dan seterusnya. Jadi dalam hadis itu yang banyak sebenarnya itu ada redaksi yang kenapa? Karena perbedaan sahabat ketika melihat Rasulullah, sahabatlah yang memberikan redaksi tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beda kalau qauliyah memang dari Nabi, tapi kalau filiyah itu kan dari redaksi sahabat. Saya melihat Nabi SAW. Coba kita lihat kalau baca Sunan Nabi Daud ya. Sunan Nabi Daud awal-awal hadis itu menyangkut masalah tahara. Bagaimana Rasulullah SAW redaksi sahabat yang sangat berbeda sekali. Ada yang melihat Nabi kalau Nabi berwudu itu hanya 1 kali. Ada sahabat yang melihat Nabi berwudu itu 2 kali. Ada yang melihat Nabi berwudu kalau tangannya 3 kali dan seterusnya. Kalau mengusap kepala itu hanya 1 kali. Saya kira ini ya, redaksi inilah yang berbeda. Inilah yang disebut dalam istilah agama Islam itu at-tanawwu' fil ibadat ya. At-tanawwu', keragaman dalam beribadah. Cuma bagaimana sikap kita? Tadi ada yang disebut dengan bagaimana sikap hukum kita. Oke, ada yang begitu, tapi bagaimana sikap kita? Mana yang mau diikuti?
Itulah sikap namanya, sikap hukum kita. Jadi kalau kita baca hadis-hadis tentang hukum, saya kira luar biasa itu ya. Luar biasa, banyak. Kebetulan saya diberi kepercayaan itu untuk membawakan pengajian Sunan Nabi Daud itu. Kadang-kadang gimana ini, terlalu banyak sekali hadis ini beda lagi, hadis ini beda lagi. Jadi sehingga ya lebih baik kita ikut mazhab ya, karena mazhab itu sudah memberikan poin-poin tentang kita bahwa inilah yang diikuti, daripada membaca hadis yang beraneka ragam ya. Dengan tadi saya katakan mana yang mau diikuti, 1, 2 atau 3 ya. Mengusap kepala, ada yang mengusap kepala dari depan ke belakang, ada yang mengusap kepala dari kepala langsung ke telinga. Itu hadis dalam Sunan Nabi Daud itu, dan semuanya adalah sahih. Sama dengan doa iftitah itu kan, ada yang membaca Allahu Akbar kabiran, ada yang membaca Allahumma baik. Semuanya itu adalah sahih. Cuma persoalannya kapan Nabi membaca Allahu Akbar kabiran, kapan membaca. Tapi kalau kita kan Allahu Akbar kabiran pemain saja, itu terus menerus. Padahal Nabi sendiri sebenarnya itu ada waktu-waktu di mana dia baca itu. Tapi kalau kita kan enggak. Karena itulah yang dihafal. Itu ya apalah ya. Itu yang dihafal sehingga terus menerus itu. Takbir juga gitu kan. Nah, saya kira kalau hadis itu yang saya pahami, bahwa yang dalam hadis itu hanyalah redaksi. Itulah nanti yang menimbulkan yang disebut dengan hadis mutawatir ya. Karena hadis mutawatirlah yang menimbulkan. Dari aspek kuantitasnya muncullah hadis mutawatir atau hadis ahad. Dari aspek kualitasnya maka muncullah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Itu yang yang ada ya. Jadi saya belum pernah mendengarkan seperti Ustaz Aminuddin tadi ada qiraah sabah dalam hadis ya. Saya belum, kecuali nanti dari teman-teman yang bisa munculkan kira-kira ada temuan baru ya tentang qiraah sabah fil hadis. Yang ada kan qiraah sabah fil Quran. Nah sekarang apakah memang ada? Sampai sekarang saya belum tahu tentang itu. Saya kira itu barangkali dari saya, mungkin ada kekurangan-kekurangan ya, kita sama-sama belajar. Saya juga masalah qiraah memang jarang dibahas ya, jarang dibahas dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Karena kadang-kadang baik dosennya maupun mahasiswa juga menghindar karena sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Tapi ya ada sedikit yang kita bisa cerita-cerita tentang qiraah. Saya kira itu barangkali ya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Muhyiddin atas pencerahannya atau tambahan materinya yang berkaitan tentang ilmu qiraat atau tata cara membaca Al-Quran pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, sudah sedikit tercerahkan daripada ilmu qiraat yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sepertinya ini sudah jam 10 malam ya. Alhamdulillah, sepertinya teman-teman juga sepertinya masih semangat untuk diskusi. Akan tetapi waktu juga yang membatasi kita untuk istirahat ya, karena sudah perkuliahan kita mulai tadi siang ya sampai malam hari ini. Alhamdulillah semua lancar. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan memberikan keberkahan kepada kita khususnya di bidang ilmu Al-Quran. Saya selaku moderator dan mewakili pemateri memohon maaf apabila ada kekurangan karena kita sama-sama belajar, dan marilah kita tutup perkuliahan kita malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Saya mohon izin undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.